tentang, kalau kemarin kita bahas larutan, hari ini kita bahas tentang kesetimbangan. Tapi di awal nanti mungkin saya berikan juga sedikit pembahasan soal tugas yang kemarin ya. Sekilas saja mungkin beberapa, kalau misal kurang jelas silahkan aja ditanyakan. Ini saya rekam, nanti rekamannya masuk ke Google Drive. Saya minta kopiannya ya. Siapa? Screen 2, larutan tugas. Yang tershare di kalian itu layar penuh atau PowerPoint-nya saja? PowerPoint aja. Pak. Untuk background dan lain-lain nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Karena saya pakai dua layar, dua monitor. Takutnya itu agak kecil tulisannya di kalian. Jelas kok, Pak, tulisannya, Pak. Ya, sip. Bentar. Iya, tugas yang kemarin tidak ada masalah kan di soal-soal itu? Nomor 2 agak bingungin, Pak. Nomor 2 ya? Iya. Nomor 2 itu hitungannya tetap kita hitung pakai persamaan dasarnya dia. Jadi dari volume si komponennya dibagi volume totalnya. Jadi memang kalau kasusnya seperti ini, jatuhnya persen totalnya nggak 100%, tapi hanya 51,79%. Dua senyawanya sama ya? 51,79% itu ya, Pak? Ya, dua-duanya sama. Konsentrasinya ketika dinyatakan dalam persen volume, dia sama. 51,79. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini untuk nomor 2. Nomor 2 fraksi. Seperti biasa, kalau fraksi itu kan hitungannya didasarkan perbandingan dari mol si komponen yang dimaksud dibagi dengan mol total, kayak gitu. Ketemunya ini mungkin nggak ada masalah juga. Nomor 4 sama saja, itu sebenarnya kita hitungan dasar ketika menentukan konsentrasi. Kita ambil persen berat di sini sebagai contoh. Jadi persen berat itu kan persen komponen dibagi berat total, massa komponen bagi massa totalnya dia. Ketemunya kalau ditanyakan si H2SO4-nya, di sini ketemunya 40%, persen volumenya 33,8, mol H2SO4-nya 0,816, mol airnya 6,661, dan fraksi mol tinggal kita bandingkan mol komponen ke mol totalnya dia. Kemudian molaritas seperti hitungan dasar, si n per gram per mr kali 1000 per volume, seperti itu. Ketemunya 4,498, kemudian molalitasnya nanti ketemunya 13,291. Normalitas ini yang alhamdulillahnya kemarin waktu ini kelihatan banget waktu praktikum. Di kelas kalian sudah benar hitungannya. Walaupun enggak sih. Untuk normalitas kasus di praktikum tadi 3 kelas di angkatan ini salah semua hitungannya. Ketika menghitung HCl, si faktor koreksinya dimasukkan 2. Padahal kan HCl itu normalitas dengan molalitasnya sama. Nah, di sini kalau untuk soal ini, dia faktor koreksinya adalah si bilangan ekivalen, yang saya maksud faktor koreksi itu, dimasukkan 2. 2 ini berasal dari banyaknya ion H+ yang dihasilkan oleh H2SO4. Sehingga normalitasnya menjadi 8,996.
Ini seperti itu. Mohon Normalitas. maaf Pak. Ya. Yang molalitas kalau saya kok beda ya Pak? Berapa? Saya juga Pak. 6,8 saya Pak. Saya juga Pak. 6,8 ya? juga Pak. Iya Pak. Yang beda di sebelah mananya? Enggak sama Pak, cuma hasil kalinya Hasil kalinya? 6,8. Iya. Oke, mungkin saya kali yang hitungannya salah kalau memang semua sama. Hasilnya aja Pak. Yep. 80 Di hasilnya aja. kali 1000. Yep, benar kalian. Saya yang salah di hitungan ini. Oke. Terus nomor 5. Nah, nomor 5 ini untuk istilah massa jenis itu ada beberapa yang dipakai. Normalnya ketika kalian belajar di SMA dulu disebutnya massa jenis. Kalau sekarang biasanya disebut sebagai densitas, kerapatan, massa jenis itu menunjukkan sesuatu yang sama. Jadi kalau misalnya ada hitungan dan ada variabel massa jenis di situ, ya berarti itu hitungan yang sama. Kemarin ada pertanyaan seperti itu dari salah satu kalian. Terus untuk soal nomor 5, konsentrasi dalam ppm-nya ketemunya 50,1475 ppm. Kalau seperti ini biasanya ya kita nyatakan dalam 50 ppm gitu saja. Karena ppm itu sudah satuan yang sangat kecil sih. Sehingga desimal-desimal ini suka diabaikan. Seperti itu. Terus tentang menentukan massa molar dari tekanan osmotik. Ini petunjuk kemarin sudah diberitahu. Kemudian hasil akhirnya ketemu MR dari si hemoglobin itu 6,88 kali 10 pangkat 4. Beda atau sama? Sama Pak. Sama ya? Sama Pak. Oke. Dia memang besar karena memang kalau kalian lihat bendanya apa di situ, materinya apa di situ. Materinya adalah hemoglobin. Hemoglobin sendiri kan dia makromolekul ya, molekul yang besar. Sehingga memang MR-nya sekian. Terus penentuan massa molar dari penurunan titik beku ketemunya ini disuruh mencari massa molar dan rumus molekul ya. Untuk massa molarnya 64, kemudian rumus molekulnya C10H8. Sama apa beda? Sama Pak. Sama Nah, Pak. Oke. Ini soal-soal yang terakhir, bagian terakhir. Urutan dari titik beku paling rendah. Titik beku itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena memang dia masuk sifat kualitatif larutan, dia tidak bergantung pada jenis senyawa yang terlarut apa, tapi hanya bergantung pada banyaknya spesies ion yang terbentuk di situ. Untuk kasus di sini, CaCl2 itu urutannya adalah ClCl2 yang lebih rendah, diikuti oleh NaCl, diikuti oleh C12H22O. Seperti itu. Kenapa dia bisa semakin rendah? Karena ketika dalam spesies larutan, CaCl2 ini membentuk 3 buah ion. Jadi ada kation dan juga klorida. Saya nanya, ini pointer saya dari mouse kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, sip. Jadi di CaCl2 itu akan membentuk 3 buah ion yang berupa 1 kation dan 2 anion. Itu menyebabkan adanya 3 partikel dalam sistem larutan tersebut. Ini menjadikan titik bekunya lebih rendah. Kemudian untuk yang kasus kedua, urutannya HCl, dilanjutkan oleh CH3COOH, kemudian dilanjutkan oleh HCl. Terus nomor 2, TF-nya itu minus 0,0558 derajat Celcius untuk 0,010 K2SO4. Kemudian nomor 3, tekanan osmotiknya itu 1,866 atau kalau dibulatkan 1,87. Jadi larutan, masalah konversi satuan, masalah penentuan satuan itu merupakan hal esensial ya nanti ketika kalian bekerja sepanjang perkuliahan S1 ini. Ya entah kalian belajar teori, entah kalian belajar praktikum, hal-hal seperti ini sangat penting untuk bisa tetap kalian ingat, kalian jangan sampai lupa
Karena kalau lupa bisa akan merusak proses pembelajaran itu sendiri. Praktikum saja salah konsentrasi hasilnya bisa beda. Seperti itu. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang terakhir tadi, kalau saya bulatin jadi 2 boleh nggak Pak? Yang tadi ya dibulati jadi 2. Tadi berapa sih jawabannya? Kalau seperti ini kan tekanan osmotik. Jangan sih, agak kejauhan kalau dibagi 2. Kalau digenapin jadi 2 agak kejauhan dia. Jadi lebih baik biarkan saja dalam bentuk desimal. Baik Pak. Oke, kalau misal tidak ada pertanyaan lagi mengenai larutan, saya bergeser ke bahasan berikutnya tentang sistem kesetimbangan. Nanti PowerPoint setelah ini akan saya share juga di GCR. Tapi untuk selama pembelajaran ini saya pakainya di, iya Kak, saya tampilkan hanya di sini saja, belum saya share. Konsep kesetimbangan. Apa itu proses kesetimbangan sekarang? Kesetimbangan sendiri itu kan merupakan konsep di mana kalau kita hubungkan dengan kimia, adanya suatu proses di mana reaksi kimia tersebut berlangsung secara 2 arah. Nah, secara 2 arah ini nanti kita sebutnya sebagai kesetimbangan yang dinamis. Karena pada dasarnya, walaupun dia sudah konsentrasinya tidak mengalami perubahan, tetapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya masih terjadi perubahan. Hanya saja laju perubahannya dari kiri dan kanan itu sama-sama besar. Di bab ini yang akan kita bahas mengenai kesetimbangan dinamis, konstanta kesetimbangan, kemudian hubungan antara konstanta kesetimbangan, karena di situ nanti ada konstanta kesetimbangan yang berbasiskan konsentrasi, dan khusus untuk zat yang berfasa gas, untuk reaksi yang berfasa gas, itu akan juga dinyatakan dalam bentuk konstanta kesetimbangan berbasis tekanan. Kemudian ada lagi, setelah itu kita bahas mengenai nilai konstanta kesetimbangan itu sendiri, kemudian meramalkan arah reaksi, yang keenam prinsip Le Chatelier, kemudian yang ketujuh perhitungan kesetimbangan. Nah, khusus untuk perhitungan kesetimbangan, konsep ini akan terbawa terus sampai pembelajaran berikutnya. Basisnya perhitungan kesetimbangan. Nanti akan ketika kita membahas asam basa, yang kita bahas juga proses kesetimbangan. Ketika kita membahas KSP, itu juga proses kesetimbangan. Sehingga bab ini itu menjadi basis yang penting. Karena hitungan-hitungan yang lain juga dasarnya dari sini. Seperti itu. Oke. Lanjut ke bahasan berikutnya mengenai konsep kesetimbangan kimia. Seperti dibilang di awal tadi, bahwa kesetimbangan kimia itu didasarkan pada adanya suatu reaksi kimia. Reaksi yang berjalan spontan akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan kesetimbangan dinamis. Ada kata-kata dinamis di situ. Kemudian yang kedua, apa itu keadaan setimbang? Keadaan setimbang sendiri merupakan suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat. Kata kuncinya adalah perubahan yang terlihat. Sebenarnya masih ada perubahan, hanya saja dari segi konsentrasi, dari reaktan dan produk, dua-duanya tidak dapat kita deteksi. Tidak dapat kita lihat secara kasat mata perubahannya. Oleh karena itu, dikatakan dia sebagai kesetimbangan dinamis. Kelihatannya tidak terjadi perubahan, tapi kalau kita masuk ke sisi mikronya, kita lihat dari atom, dari pembentukan produk dan reaktan, itu masih berlangsung terus. Hanya saja tampak mata tidak seperti itu. Terus, kesetimbangan kimia itu tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik akan sama besar. Konsentrasi reaktan dan produk tetap. Contoh beberapa proses kesetimbangan kimia. Sebenarnya bukan proses kesetimbangan kimia saja, ada kesetimbangan fisis juga. Kesetimbangan fisis itu terjadi ketika tidak ada perubahan senyawanya, tidak ada perubahan, tidak ada reaksi kimia di situ yang terlibat. Contohnya kesetimbangan fisis antara H2O dan
H2O dalam fasa liquid dengan H2O dalam fasa gas. Ini terjadi kalau kalian ingat pelajaran sebelum perkuliahan sebelumnya tentang diagram fasa. Diagram fasa itu kan ada titik perpotongannya. Nah, di titik perpotongan itu terjadi kesetimbangan fisis. Di situ ada pencampuran antara fasa-fasa tertentu. Kalau perpotongan itu berasal dari fasa gas dan fasa cairan, ya berarti kesetimbangan fisisnya ya antara gas dan cairan. Kalau garis perpotongan di diagram fasa itu antara gas dengan padat misal, berarti ya kesetimbangan fisisnya terjadi antara fasa gas dan fasa padat. Dan tidak ada zat baru yang terbentuk. Itu namanya kesetimbangan fisis. Ya kalian lihat nanti di diagram fasa di pertemuan minggu lalu atau ketika menjelaskan stoikio ya ada di situ. Nah, kesetimbangan yang kedua disebut kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini yang akan kita bahas lebih jauh. Khusus dia spesifik kepada proses kesetimbangan yang melibatkan reaksi kimia. Contohnya di sini ada N2O4 dan 2NO2. Itu akan membentuk suatu kesetimbangan kimia. Ini zatnya beda. Perlu diingat tanda panah ini menunjukkan sesuatu, tanda panah ini artinya ada macam-macam ya. Tanda panah ini jangan dipakai juga tanda panah yang kepotong separuh. Misal atas, bukan kepotong separuh ya. Jadi satu misal jadi satu tanda panah ada kiri dan kanan mata panahnya. Itu tidak bisa dinyatakan seperti itu. Itu notasi yang disepakati sebagai resonansi. Kalau misal ada tanda panah satu, mata panahnya ada kiri dan kanan, itu artinya untuk resonansi. Akan tetapi untuk kesetimbangan kimia dipakainya tanda seperti ini. Ada reaksi maju dan reaksi mundur. Reaksi maju itu artinya menuju ke produk atau ke sebelah kanan. Reaksi mundur itu menuju ke kiri. Pembentukan reaktan. Ini contoh kesetimbangannya. Nah, pada proses kesetimbangan ini yang terjadi, kalau digambarkan akan seperti ini. Tanda biru, garis biru ini menunjukkan konsentrasi dari N2O4. Merah ini yang warna merah tua, marun, nggak tahu kalau di kalian tampilannya seperti apa, ini menunjukkan NO2. Ketika terjadi pencampuran di awal, ini akan si N2O4 ini akan terbentuk mengikuti garis yang hijau ini. Kemudian NO2 mengikuti garis yang merah ini. Dia akan terjadi perubahan terus-menerus berdasarkan fungsi waktu sampai suatu keadaan di mana perubahan konsentrasi N2O4 dan konsentrasi NO2 ini sama besar. Jadi konsentrasinya ketika dia sudah stagnan, ketika dia sudah mencapai titik kesetimbangan, dia akan datar terus seperti ini. Walaupun waktunya diperpanjang pun dia tidak ada perubahan. Pun demikian dengan kondisi-kondisi yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa konsentrasinya beda seperti itu. Kalau di sini si NO2-nya awalnya tinggi, jadi lebih rendah. Kemudian dari sini N2O4 awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada seperti itu. Kalau di sini dibalik kondisinya. Dan prosesnya akan seperti ini terus. Nah, yang dimaksud kesetimbangan dinamis tadi, ketika proses kesetimbangan ini, walaupun dia kelihatannya peak-nya itu datar, kelihatannya kurvanya itu datar-datar saja, sebenarnya masih terbentuk N2O4 dan NO2. Hanya saja kecepatannya sama. Seperti itu. Istilahnya kayak lomba lari, awalnya startnya beda, yang satunya lari kencang, yang satunya pelan-pelan, kemudian ketika dia berpapasan di jalan, dia lari bareng. Dia kecepatan untuk perubahan produk dan reaktannya bareng sama. Seperti itu. Kalau dinyatakan dalam bentuk data, akan muncul data seperti ini. Ini ada di bukunya Chang. Jadi awalnya berapapun, dalam kondisi kesetimbangan, dia akan mengalami perubahan konsentrasi. Nah, ketika dimasukkan dalam pernyataan ini yang kita sebut sebagai persamaan, sebagai definisi dari konstanta kesetimbangan, dia akan muncul konstanta kesetimbangan yang sama atau mendekati sama. Karena memang data di laboratorium itu tidak akan pernah
berulangnya persis banget itu tidak akan pernah. Selalu ada faktor lingkungan dan lain sebagainya yang menyebabkan angka-angkanya ini tidak persis sama ya. Kalau kamu perhatikan di sini 4,65, ada 4,66, ada 4,60, ada yang 63. Nah, data-data ini di kimia tetap kita sebut sebagai data yang sudah presisi, kayak gitu. Walaupun ada simpangannya kecil gini ya. Dan itu tidak masalah. Kita bisa artikan bahwa data ini sama. Oke. Sekarang, bagaimana kita menyatakan persamaan kesetimbangan? Kalau dirumuskan secara umum, reaksi kimia itu kan dinyatakan seperti ini. A kecil, A besar, A kecil ini, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini menunjukkan koefisien ketika dia reaksinya sudah setara. Kemudian A, B, C ini menunjukkan komponennya, menunjukkan reaktannya, kalau yang di kiri, kalau yang di kanan, dia menunjukkan produknya. Nah, persamaan kesetimbangan itu merupakan hasil kali dari pangkat koefisien terhadap konsentrasi produk dibagi hasil kali dari pangkat dari konsentrasi reaktan berpangkatkan koefisiennya. Nah, dengan adanya pengertian ini kan sebelah kanan ya, CD ini sebelah kanan, AB ini sebelah kiri. Sehingga ketika K-nya lebih besar dari 1 atau jauh lebih besar daripada 1, artinya produknya yang akan dominan. Karena apa? Ini kan di kanan ya. Kanan dibagi kiri. Kalau kanannya besar, kirinya kecil, otomatis K-nya akan jauh lebih besar dari 1. Ketika hal ini terjadi, produknya yang akan dominan. Keadaan kedua, ketika K-nya jauh lebih kecil daripada 1, ini artinya adalah reaktannya lebih dominan. Lebih kecil daripada 1, kemudian ini lebih besar daripada 1. Keadaan 1 itu menyebabkan produknya dominan. Keadaan 2 menyebabkan reaktannya yang dominan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan saja di tengah-tengah penjelasan saya, karena kayaknya gaya ngomong saya memang nggak bisa diubah untuk pelan-pelan, itu nggak bisa ya seperti ini, kecepatannya seperti ini. Yang selanjutnya kita bahas mengenai kesetimbangan, ada yang jenisnya homogen, ada yang jenisnya heterogen. Kalau homogen, dia itu dilihat dari fasa komponen yang bereaksi. Kesetimbangan homogen itu fasanya antara reaktan dan produk atau semua yang terlibat itu fasanya sama. Contohnya di sini masih sama N2O4 dan NO2. Nah, karena fasanya sama-sama gas, dia bisa dinyatakan dalam dua bentuk konstanta kesetimbangan. Ada konstanta kesetimbangan berbasis konsentrasi yang kita singkat sebagai Kc, kemudian ada Kp yang berbasis dengan tekanan gas di sini. Rumusnya sama, hanya diganti antara konsentrasi menjadi tekanan. Nah, dalam kebanyakan kasus, dalam beberapa kasus, Kc itu tidak akan sama besarnya dengan Kp. Oke. Kemudian, apa hubungan Kp dengan Kc? Kp itu sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Delta N itu merupakan selisih antara jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Jadi seperti ini, delta N itu, ini kan jumlah koefisien dari produk dikurangi jumlah koefisien dari reaktan. Untuk R-nya sendiri kita ambil 0,821. Kemudian T-nya ini dalam Kelvin, delta N-nya itu merupakan ini tadi, definisinya. Hubungannya seperti ini. Dan ingat, Kp ini hanya berlaku untuk gas. Karena hanya gas yang tekanannya itu konstan. Maksudnya tekanan konstan gimana ya? Konstanta tekanannya itu akan ekuivalen dengan konsentrasinya. Seperti itu. Konsentrasi berubah, tekanannya berubah. Volume berubah, tekanan berubah. Sedangkan untuk fasa liquid ataupun aqueous, bahkan solid, itu pada dasarnya itu tidak bisa dikompres. Tekanannya berubah pun ya volumenya tetap segitu. Tekanannya berubah pun ya masanya tetap segitu. Konsentrasinya tetap segitu saja.
Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya kesetimbangan. Ini bukan kedua ya, ini masih kesetimbangan homogen juga. Contohnya yang terjadi pada CH3, pada ionisasi asam asetat. Kenapa di sini masih digolongkan sebagai kesetimbangan homogen? Karena ini kan fasanya liquid. Fase liquid itu konsentrasinya tidak ada. Konsentrasinya akan selalu konstan. Sehingga si koefisien kesetimbangannya, konstanta kesetimbangannya itu dinyatakan dalam bentuk Kc, ion-ion yang terlibat saja H2O konstan sehingga H2O-nya dibuang. Muncullah persamaan Kc seperti ini. Jadi yang tidak ikut perhitungan ketika kita membahas persamaan konstanta kesetimbangan itu zat-zat yang berfasa liquid dan berfasa solid. Oke. Dan pada umumnya satuan untuk konstanta kesetimbangan tidak dituliskan. Mengapa demikian? Karena dia akan sangat bervariasi antara satu reaksi dengan reaksi yang lain. Dan satuannya itu pun tidak terlalu penting sebenarnya untuk dibahas. Sehingga satuan-satuan ini biasanya ya sudah dihilangkan saja. Kc atau Kp itu dinyatakan dalam bentuk angka, gitu aja. Ini soal latihan, berarti kan ya sudah sama aja. Konsentrasi Kc dan Kp untuk NO2 plus O2 ini bereaksi menjadi NO2, 2NO2 itu adalah ya ini. Kc-nya berarti konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi O2 pangkat 2. Bukan pangkat 2, O2 saja, konsentrasi O2. Itu untuk Kc. Untuk Kp ya tinggal mengganti konsentrasi tadi dalam bentuk tekanan kayak gitu. Mungkin informasi saja, ketika dia ada notasi kurung kotak seperti ini, kurung buka, kurung tutup yang bentuknya kotak, itu artinya konsentrasi. Oke. Ketika dia dinyatakan dalam tekanan, itu nggak ada kotak-kotakan seperti itu. Jadi dia nyatakan ini aja, P, gitu aja. Tapi ketika dia dinotasikan seperti ini, itu menunjukkan konsentrasi. Apapun itu. Apapun senyawanya, kalau kotakannya begini, dia konsentrasi. Ini soal, mungkin nanti buat latihan saja. Ini soal juga, bisa skip dulu. Bentar ya. Oh, ini bukan, nggak usah di skip sini mah. Ini soal untuk menentukan Kc dari suatu reaksi berfasa gas. Ada CO plus Cl2, kemudian CO, Cl2. Kenyataannya sama kayak tadi ya dia. Ini produk dibagi reaktannya. Didapatkan konsentrasi kesetimbangan konsentrasi. Koefisien konstanta kesetimbangan konsentrasi 220, kemudian Kp-nya konstanta kesetimbangan tekanan itu adalah sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kc-nya itu menunjukkan nilai Kc yang dari hitungan atas, R-nya itu konstanta gas, kemudian T-nya itu suhu mutlak, delta N seperti tadi definisinya. Akan muncul nilai Kp. Ini yang mengakibatkan pernyataan tadi bahwa Kp itu biasanya sebagian besar itu tidak sama dengan Kc. Ini kasus yang kedua. Kalau ini dibalik, dia sudah tahu nilai Kp-nya, tapi dicari nilai tekanan dari O2 pada kesetimbangan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Berarti kalau gas itu punya konsentrasi juga ya, makanya ada Kc-nya. Iya. Gas itu punya konsentrasi. Cara menghitung konsentrasinya, kalau kita ngomongin aqueous kan dia dibagi dengan volume ya. Iya, Pak. Nah, kalau gas itu banyak molnya dibagi volume juga, tapi bukan volume larutan, volume ruangan. Berarti ngikutin wadahnya gitu ya, Pak? Ya, ngikutin wadahnya. Itu yang kemarin saya bilang minggu lalu kalau nggak salah waktu bahas konsentrasi, waktu bahas tekanan kayak gitu ya.
kalau konsep nggak tahu di kelas ini, kelas yang lain ya, ketika bahas koligatif kalau nggak salah, gas itu akan mengikuti ruangannya. Ketika ruangannya kecil, tekanannya ya besar dengan sendirinya. Ketika ruangannya besar, tekanannya akan turun dengan sendirinya. Dan ini akan setara dengan perubahan konsentrasi tadi. Sehingga untuk Kc-nya gas itu dicarinya konsentrasi dengan cara banyaknya mol dibagi volume ruangan, volume wadah, kayak gitu. Terima kasih, Pak. Yep. Kemudian kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ini berlaku untuk reaktan dan produk yang beda fasa. Kalau kita perhatikan di sini, reaktannya kan fasanya solid. Kemudian ketika terjadi reaksi, produknya ada yang masih berbentuk solid, ada yang berbentuk gas. Hal ini menyebabkan kalau kita nyatakan konstanta kesetimbangannya seperti ini. Akan tetapi perlu ingat di tadi sebelum ini kan sudah saya jelaskan bahwa liquid dan solid itu konsentrasinya adalah konstan. Sehingga dalam bentuk persamaan ini si CaO dan CaCO3 ini dibuang dari persamaannya. Sehingga Kc akan sama dengan konsentrasi CO2. Dia tidak terpengaruh oleh konsentrasi CaCO3 dan CaO karena memang keduanya tidak punya konsentrasi. Sehingga persamaan ini kesetimbangannya hanya terpengaruhi oleh konsentrasi dari CO2. Nah, Kp akan sama dengan PCO2. Konsentrasi dari padanan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Seperti itu. Oke. Kalau digambarkan jadi seperti ini ya. Kenapa kok di si padatan itu tidak masuk ke pernyataan konstanta kesetimbangan ya? Karena posisinya dalam bentuk reaksi ya dia akan seperti ini terus. Dia di bawah dan dia tidak terpengaruh. Tidak mempengaruhi, bukan tidak terpengaruh ya, tidak mempengaruhi besaran si Kp-nya. Jadi Kp ini hanya terpengaruh oleh konsentrasi dari CO2. Konsentrasi atau tekanan CO2 karena kebetulan dia gas ya. Ini pun sama. Kalau dari sini berarti yang berpengaruh itu siapa saja? NH3 sama H2S. Ya, hanya dua, hanya NH3 dan H2S. Sehingga Kp dan Kc-nya itu dinyatakan dalam persamaan ya tekanan NH3 dikalikan tekanan H2S. Ataupun konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H2S seperti itu. Ini kalau tekanannya dia ini. Ini Kp-nya ya 0,072 kalau memang posisinya begini ya dia. Ada 0,265. Dan perlu diingat dalam menulis persamaan kimia yang sifatnya bentuk kesetimbangan atau reaksi bolak-balik, suhu perlu untuk dituliskan. Karena suhu ini mampu merubah nilai Kc ataupun Kp. Konsentrasi dari masing-masing spesies di sini itu tidak berpengaruh terhadap nilai Kp ataupun Kc. Seperti itu. Dan si suhu bisa mengubah nilai Kp ataupun Kc. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini menunjukkan adanya suatu gabungan reaksi kesetimbangan yang membentuk produk. Maksudnya reaksi kesetimbangan yang bergabung itu reaksi kesetimbangannya berkelanjutan seperti itu. Misal dari A bereaksi menjadi B, dia akan membentuk spesies C dan D. Nah, spesies C dan D ini ketika direaksikan akan membentuk spesies E dan F. Kalau misal ada reaksi yang semacam ini mungkin kalian nanti pelajari ketika belajar mekanisme reaksi di kimia organik atau kimia organik terutama. Itu banyak yang reaksi bentuknya seperti ini. Ekspresi dari Kc-nya itu akan merupakan perkalian antara Kc asen 1 dan Kc asen dan Kc double asen. Kc asen itu untuk Kc reaksi sebagian yang pertama, Kc double asen itu untuk reaksi sebagian yang kedua. Jadi Kc di sini merupakan hasil perkalian totalnya. Ini pernyataannya. Jika suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua atau lebih reaksi, maka konstanta kesetimbangan untuk reaksi totalnya adalah hasil kali dari konstanta kesetimbangan dari tiap reaksi. Ini contoh lain yang menyatakan bahwa jika persamaan suatu reaksi reversibel,
itu dia bisa ditulis dengan dua cara. Bisa seperti ini reaksinya masih berjalan. Bisa juga kamu balik. Produknya kamu taruh ke depan. Reaktannya jadi produk sekarang gantian. Kalau misal ada kondisi seperti ini, nilai K-nya itu akan menjadi 1/. Dia akan menjadi kebalikannya. Kenapa seperti ini? Kalian lihat saja di sini. Awalnya konsentrasi NO2 itu ada di atas, ada di pembilang, kemudian si N2O4-nya ada di penyebutnya dia. Tapi ketika reaksinya dibalik, dia otomatis juga kebalik. Sehingga nilainya akan berbalik. Membacanya tetap sama. Tadi kan ada pengertian ketika K lebih kecil daripada 1, jauh lebih kecil daripada 1, dia akan cenderung menuju ke arah reaktan. Ini pun sama. Reaksi ini dia akan cenderung menuju ke N2O4, menuju ke pembentukan N2O4. Ini yang lebih dominan. Ketika dibalik, K-nya besar, ini juga dia akan tetap ke arah sini juga, ke arah N2O4. Jadi tidak ada perubahan di situ, hanya perubahan angka saja. Ini cara menulisnya, ya sudah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa konsentrasinya yang dipakai ketika dia fase padat ataupun cairan murni, dia tidak dimasukkan. Kemudian untuk gas itu ada, bisa dinyatakan dalam konsentrasi, bisa juga dinyatakan dalam bentuk tekanan. Konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Kalau kalian belajar fisika dulu, zaman SMA kelas 1 kalau nggak salah, itu diajarin tentang dimensi. Dia tidak ada dimensinya, alasannya apa ya tadi itu? Karena konstanta kesetimbangan ini, tiap reaksi, beda-beda kesatuannya. Kalaupun dinyatakan, pasti akan membuat kerancuan sendiri. Sehingga di situ konstanta kesetimbangan tidak ada, ditiadakan. Oke. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, kita harus menulis persamaan setara beserta suhunya. Alasannya apa? Karena tadi saya bilang bahwa suhu dari reaksi itu bisa mengubah nilai Kc ataupun Kp. Mengubahnya seperti apa? Itu nanti di belakang ketika kita bahas asas Le Chatelier. Tadi kita berbicara tentang konstanta kesetimbangan dengan simbol K. Ada konsep berikutnya yang namanya koesien. Disimbolkan Ki. Bedanya apa? Kalau K itu menunjukkan perbandingan tadi itu ya, konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya dalam keadaan setimbang. Kc ini hanya berlaku ketika dia setimbang. Kalau QC itu berlaku di kondisi manapun. Kondisi awal misalnya dimasukkan zat A sekian, zat B sekian. Awal dimasukkan dia kan belum membentuk kesetimbangan. Nah, perbandingan konsentrasi awal ini disebutnya QC. Ketika dia sudah setimbang disebutnya Kc. Kondisinya ketika QC lebih kecil daripada Kc, sistem akan bergeser ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Ketika QC sama dengan Kc, artinya sistem sudah dalam kesetimbangan. Kalau QC-nya lebih besar daripada Kc, dia akan bergeser ke kiri untuk mencapai kesetimbangan. Kalau dinyatakan ke kanan atau ke kiri harus sudah familiar juga bahwa ke kanan itu maksudnya ke arah produk, ke kiri itu maksudnya ke arah reaktan. Di kondisinya begini. Kalau QC-nya kecil, dia akan mencoba untuk mencapai nilai Kc dengan cara menggeser reaktan menuju ke arah produk. Ini kalau dia kondisinya standar, kalau standar kondisinya setimbang, ini ketika kondisinya QC lebih besar. Kalau kondisi QC lebih besar, dia akan mencoba untuk mengurangi reaktan mengurangi produk menuju ke arah reaktan seperti itu, supaya dia mencapai kondisi yang ada di tengah. Ini bisa digunakan untuk memprediksi arah suatu reaksi. Misal diketahui Kc-nya sekian, diketahui konsentrasi awalnya sekian, itu bisa dijawab bahwa reaksi ini bergeraknya kemana sih? Ke arah reaktan atau ke arah produk? Seperti itu. Ini soal biasa sih, nanti skip aja udah. Ini pun sama, nanti aja buat tugas. Ini yang saya maksud tadi, pertanyaan dari temanmu tadi.
Kalau dia komponennya gas, konsentrasi itu dibagi dengan volume wadah atau volume ruangan. Karena ingat sifat berapa besar pun ruangannya. Dengan batasan tekanan. Kalau tekanannya 1 atmosfer, berarti 1 mol ya maksimal mentok-mentok 22,4 liter kayak gitu. Itu batasannya dia. Kalau tekanannya nggak ada, kalau tekanannya sangat rendah, yang terjadi ya volumenya akan nggak karu-karuan besarnya. Berapapun gas itu. Itu kenapa kalau di luar angkasa seperti itu ya, kalau digambarkan ketika terjadi tekanan kebocoran gas di kapal atau apa yang terjadi adalah hal yang ekstrim. Misal dari udara dari kapal itu digambarkan dia akan keluar dengan sangat mendadak sehingga menyeret yang ada di kapal itu untuk keluar seperti itu. Itu kalau ya di film-film seperti itu. Karena memang penggambarannya seperti itu. Gas itu akan mencoba menempati ruangan. Batasannya apa? Batasannya adalah tekanan. Ketika tekanannya 1 atmosfer, 1 mol gas itu ya maksimal 22,4. Kalau tekanannya lebih kecil, dia akan lebih luas lagi. Kalau tekanannya diperbesar, ya volumenya itu akan semakin kecil. Kayak gitu. Ini pun sama. Ini menghitung konsentrasi kesetimbangan. Begini, soal-soal tadi, itu ada beberapa soal yang ceritanya adalah ada zat mula-mula, kemudian diminta untuk menghitung konsentrasi masing-masing spesies ketika dalam keadaan kesetimbangan. Caranya bagaimana? Stepnya seperti ini, nyatakan konsentrasi semuanya, tulis persamaan yang setimbang, kemudian kalian harus pakai hitungan pakai aljabar dikit ya. Kan ada perubahan tuh, di awal udah harus dideteksi juga. Ini perubahannya ke arah reaktan atau ke arah produk. Tinggal nanti variabel X-nya ini masuknya kemana. Dia apakah X ini mengurangi produk ataukah menambah reaktan atau sebaliknya. Mungkin kalau sudah mengerjakan soal bisa tahu gambarannya seperti apa. Ini pun sama. Oke. Itu tadi cerita tentang perhitungannya. Adakah pertanyaan? Atau enggak saya masuk ke Le Chatelier. Enggak ada ya. Kalaupun enggak ada, lanjut ke asas Le Chatelier. Chatelier itu menyatakan bahwa jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem, maka sistem tersebut akan menyesuaikan untuk mengurangi efek dari tekanan tersebut. Intinya, ketika ada gangguan dalam suatu sistem kesetimbangan, si sistem itu akan mencoba mengurangi efek gangguan tersebut. Contoh, ini ada reaksi kesetimbangan pembentukan amonia. Kalau misal konsentrasi dari salah satu komponennya diubah, si sistem ini akan mencoba untuk menambah komponen yang hilang tadi. Misal di sini bukan hilang, tapi dia ditambahkan. Amonianya dalam sistem ditambahkan. Karena NH3-nya lebih besar dari kondisi kesetimbangan, efeknya apa? Kelebihan NH3 itu akan dikonversikan menjadi reaktannya. Seperti itu, ketika ini ditambah, dia akan geser ke reaktan. Pun sebaliknya, kalau misal produknya, reaktannya ini ditambah, si kesetimbangan itu akan mencoba untuk setimbang lagi dengan cara apa? Menggeser ke arah produk. Kalau NH3-nya diambil, gangguannya kan ada di produk. Sehingga si sistem ini akan mencoba untuk membentuk produk lagi. Kalau ini diambil, ya akan bergeser ke kanan, membentuk produk. Seperti itu. Ini sebagai contohnya ya. Ini kan keadaan setimbang. Terus ada konsentrasi si NH3 yang ditambahkan. Tiba-tiba dia naik tinggi. Oke, ketika dia sudah naik tinggi, setelah itu apa yang terjadi? Sistem ini akan mencoba untuk menyetimbangkannya lagi dengan cara apa? Membentuk si reaktan. Di sini H2-nya kelihatan naik, kemudian N2-nya juga naik. Sampai terbentuk kesetimbangan yang baru. Kesetimbangan yang baru ini dengan nilai Kc yang tetap sama dengan kesetimbangan yang awal.
Jadi maksud grafik ini seperti itu. Ini ringkasannya, kalau misal produknya ditambah, dia akan bergeser ke kiri ke arah reaktan. Kemudian ketika produknya dikurangi, dia akan bergeser ke kanan membentuk produk. Ketika reaktan ditambah, dia akan membentuk produk ke kanan. Ketika reaktan dikurangi, dia akan membentuk reaktan, gesernya ke kiri. Oke, untuk kasus ini misal, ada reaksi antara C, karbon ditambah H2O akan membentuk CO dan H2. Apa yang terjadi jika konsentrasi CO ditambah? Geser kemana dia? Kiri. Ke Ke kiri, kiri. Pak. Kondisi B, geser ke... Bentar dulu, ini saya salah pernyataannya. Berarti A itu kondisinya konsentrasi CO, jika C-nya ditambah. CO-nya berarti bertambah. Gitu ya. Ketika C-nya ditambah, konsentrasi CO-nya nambah. Karena dia gesernya ke kanan. Kalau tadi pertanyaan pertama yang saya salah baca ini, CO-nya ditambah, ya dia geser ke kiri. Benar. Dia gesernya ke arah reaktan. Nah, kalau ditanyakan CO, konsentrasi CO, jika C-nya ditambah, berarti dia geser ke arah CO-nya. Jadi CO-nya bertambah. CO ini ketika H2 ditambah, dia juga akan bertambah. Karena H2 ada di reaktan. H2O ketika H2 ditambah, dia akan bertambah juga. H2O ketika CO dikurang, dia akan berkurang. H2O ketika CO-nya diambil, dia akan H2O-nya akan berkurang. Kondisi-kondisi ini tidak mempengaruhi nilai Kc. Kc itu namanya konstanta ya, konstan terus. Sampai ada suatu kondisi yang menyebabkan dia berubah. Satu-satunya kalau di variabel ini yang akan kita bahas mengenai suhu. Itu tadi tentang kesetimbangan terhadap perubahan konsentrasi. Yang kedua, bagaimana kesetimbangan ketika ada perubahan tekanan atau volume. Oke, pengertiannya begini. Kenapa kok hanya gas? Karena pada dasarnya padatan dan cairan itu incompressible, tidak bisa dikompres. Untuk gas, tekanan dapat diubah dengan 3 cara. Yang pertama, mengubah konsentrasi komponen gas. Kemudian yang kedua, menambah gas inert. Yang ketiga, mengubah volume wadah. Ketiga cara ini bisa untuk mengubah tekanan. Meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa reaksi, ada 3 reaksi. Prediksi arah reaksi bersih jika memperbesar tekanan dengan cara memperkecil wadah. Dua ini akan selalu berhubungan seperti ini dan akan terbalik. Ketika tekanan besar, volumenya akan kecil. Nah, ketika tekanannya besar, tadi kan kalau di atas slide sebelumnya dinyatakan bahwa menghasilkan tekanan ini memperkecil volume, berarti tekanannya diperbesar akan menurunkan jumlah total mol gas. Jadi kalau di sini tekanannya diperbesar, reaksi pertama, kita lihat dari koefisiennya. Kalau baca reaksi seperti ini berarti di sebelah kiri atau reaktan itu ada 3 mol gas. Yang kita ngomongin reaksi pertama PBS, itu ada 3 mol gas di reaktan. Kemudian di produk ada 2 mol gas. Kalau tekanannya diperbesar, dia akan mengarah ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke kanan, yang menurunkan jumlah mol gas.
Karena di sini 3, di sini 2. Kenapa begitu? Ini balik lagi ke konsep bahwa sifat gas itu memenuhi ruangan. Oke. Kalau ruangannya diperkecil, berarti otomatis si gas itu akan mencoba untuk memenuhi ruangan itu lagi. Si sistemnya itu mencoba untuk memenuhi ruangan itu lagi. Karena ruangannya kecil, maka dia akan mencoba kondisi apa yang cocok untuk ruangan yang lebih kecil tadi. Kalau misal dia gesernya ke kanan, ke kiri misal, menuju ke molnya yang lebih besar. Mol lebih besar untuk gas, konsekuensinya adalah membutuhkan volume yang lebih besar. Kalau molnya ini membutuhkan volume yang lebih besar, dan si volumenya ini dipaksa untuk diperkecil, tekanannya akan berubah. Itu tidak sesuai lagi dengan konsep kesetimbangan. Jadi alasannya begitu. Kalau misal volume diperkecil, dia akan mencoba untuk menuju ke mol yang lebih kecil. Karena mol yang lebih kecil butuh ruangan lebih kecil. Kemudian yang kedua, PCl5 akan menjadi PCl3 dan Cl2. Kalau volumenya diperbesar, kalau volumenya diperkecil, kita masih bahas yang ini ya. Volume diperkecil, tekanan diperbesar, gesernya ke Kiri. kiri. Dia geser ke kiri. Karena di sini hanya ada 1 mol. Di kanan ini ada 2 mol. Akan terus seperti itu. Berarti yang ini terakhir, gesernya kemana kalau yang terakhir? Imbang. Udah geser, Pak. Tidak geser. Dia akan setimbang. Mau kamu perbesar, mau kamu perkecil, dia akan setimbang terus. Jadi seperti itu. Alasan dibalik itu yaitu tadi, karena sifat gas sendiri menempati ruangan. Mol yang besar itu mengakibatkan kebutuhan akan ruang yang lebih besar. Ketika dia dikompres dengan volume yang lebih kecil, akan mencoba untuk bagaimana caranya ruangan sempit itu mempertahankan KC-nya, mempertahankan KP-nya. Ya dia geserlah ke arah yang molnya lebih kecil. Oke, selanjutnya perubahan suhu. Tadi dibilang bahwa suhu itu hanya suhu yang bisa mempengaruhi nilai Kc. Kenapa? Karena dia akan berhubungan dengan proses yang terjadi di situ, perubahan eksotermis dan endotermisnya. Pak. Ya? Mohon maaf tadi mau nanya yang tekanan, Pak ya. Ya, tekanan. Kenapa? Apabila tekanannya diperkecil, maka akan si gasnya akan mengisi ruangan yang lain yang masih kosong ya, Pak. Maksudnya memperluas permukaan gasnya. Ya, anggap aja begitu, memperluas volumenya dia. Ya, berarti Pak bakal ada kalau kita tekan terus bakal ada tekanan maksimumnya. Iya. Maksudnya nggak bisa ditekan lagi, Pak. Bisa seperti itu. Ada kondisi seperti itu. Tapi kalaupun ada kondisi seperti itu, dia akan sangat ekstrim sekali loh. Contoh yang terjadi, ini bukan sistem kesetimbangan ya, kondisi gas ketika dikompres. Kondisi gas ketika dikompres, dia akan membentuk sesuatu yang baru. Itu volumenya 3 kilo. Masanya 3 kilo ya. Masa 3 kilo itu berapa mol dia? 1 mol gas itu idealnya ketika di ruangan terbuka 22,4 liter. Itu cuma berapa liter di tabung gas LPG. Efeknya apa? Awalnya gas ketika dikompres dalam bentuk tekanan yang luar biasa besar, dia jadi fase cair loh. Gas LPG kalau kamu goyang-goyang dalamnya cairan. Dia akan terbentuk sesuatu yang baru. Dia dikompres pun pasti ada nilai maksimumnya. Bisa jadi malah menghentikan reaksi. Gitu. Gimana? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Lanjut ke berikutnya, ini tentang perubahan suhu ya. Tadi dibilang bahwa hanya suhu yang bisa mengubah konstanta kesetimbangannya. Sehingga dia perlu untuk ditulis.
Nah, efeknya apa ke kesetimbangan? Kalau dia ditambahkan suhu, dia akan bergeser ke arah endotermik. Ini masih ikut juga dengan asas Le Chatelier. Kenapa begitu? Kalau ditambahkan suhu, reaksinya itu kan akan keganggu. Ditambahkan kalor, reaksinya akan keganggu. Untuk meminimalkan gangguan ini, caranya bagaimana? Si kalor yang diberikan ini akan dicoba diserap oleh sistem. Karena dia mencoba menyerap, dia gesernya ke arah endo. Sebaliknya, kalau suatu reaksi itu didinginkan, suhunya dikurangi, balik lagi ke asap Le Chatelier juga. Ketika suhu dikurangi, sistemnya keganggu nih. Bagaimana caranya supaya lingkungan sistemnya ini suhunya naik? Akhirnya dia bergeser ke arah eksotermis. Eksotermis endotermis ini ketahuan dari nilai delta H. Kalau delta H-nya positif, itu berarti dia reaksinya endotermis. Kalau delta H-nya negatif, itu reaksinya eksotermis. Contohnya seperti ini. Reaksi pertama, ini pengaruh peningkatan suhu. Reaksi pertama, kalau suhunya ditingkatkan, dia gesernya ke kiri apa ke kanan? Reaksi ini juga kebalikannya, endotermis itu kebalikannya eksotermis. Kalau dia minus itu berarti ekso. Ke kanan itu eksotermis, ke kiri itu endotermis. Kalau suhunya dinaikkan, dia geser ke kanan apa ke kiri? Kiri. Ke kiri. Ya, dia gesernya ke kiri, ke arah endotermis. Untuk apa? Untuk tadi ceritanya, dia mengurangi pengaruh dari suhu tersebut. CaCO3 ini endotermis, ketika dinaikkan dia geser ke kanan. Kemudian yang kedua ini geser ke kanan juga. Karena di sini delta H-nya positif. Ini soal juga nanti buat tugas. Oke. Kalau misal ada kondisi seperti ini, reaksi proses Haber, reaksi pembentukan amonia. Cara apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produk? Suhunya diapain? Diturunkan. Diturunkan. Iya. Kondisi ini, kalau pengen produknya banyak, suhunya turun. Tekanannya diapain? Dinaikkan. Tekanannya naik, karena arahnya ke sini. Dia butuh tekanan yang tinggi dan juga butuh suhu yang diturunkan. Suhu yang lebih rendah. Jadi membaca proses kesetimbangan itu seperti itu. Kita lihat beberapa variabel. Bisa kita lihat dari fasanya dia, bisa kita lihat dari prosesnya eksotermis atau endotermis. Nah, dalam kondisi di industri, kalau kita ubah suhunya akan membentuk KC seperti ini. KC-nya macam-macam. Suhu 200, itu KC-nya 7,17 kali 10⁻15, gede banget. Dinaikkan, KC-nya makin kecil. KC kecil ini kan tadi disebutkan bahwa kalau KC-nya semakin kecil, dia akan gesernya ke reaktan. Sehingga reaksi pembentukan amonia ini, kalau suhunya dinaikkan, bukannya produk makin banyak, tapi produknya makin terurai. Akan membentuk reaktan lagi. Kalau dibagankan, kalau dibentuk dalam bentuk diagram, jatuhnya seperti ini. Tinggal nanti di industri perhitungannya, yang mana yang lebih efisien. Bisa jadi suhu diturunkan itu menyebabkan produknya banyak. Akan tetapi waktu reaksinya lama. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga suhu dinaikkan dikit, itu memang yield-nya nggak terlalu besar. Akan tetapi prosesnya lebih cepat. Makanya butuh beberapa adjustment, beberapa pengaturan supaya si proses kesetimbangan ini berlangsung maksimum. Seperti itu. Dari kondisi industri diambilnya di titik tengah ini.
Bukan diambil yang di bawah atau di atas, enggak. Pertimbangannya apa? Ya, balik lagi pertimbangan orang industri beda dengan orang di lab. Dia butuhnya ke cost, ke waktu, kayak gitu. Ini ringkasannya. Kemudian variabel terakhir yang berpengaruh terhadap kecepatan ataupun terbentuknya kesetimbangan, yaitu penambahan katalis. Penambahan katalis ini tidak mengubah nilai K, tidak mengubah konstanta kesetimbangan. Dia tidak juga mengubah arah pergeseran. Akan tetapi, kalau konsepnya kan sama sebenarnya dengan konsep laju reaksi ya. Laju reaksi nanti sih kinetika. Katalis itu dia mempercepat reaksi. Pun demikian di kesetimbangan, dia juga akan mempercepat reaksi. Mempercepat untuk apa? Mempercepat terjadinya kesetimbangan. Diagramnya seperti ini. Peran katalis itu bukan mengubah nilai Kc atau Kp, tapi menurunkan gap antara kondisi energi dasar dari reaktan ke energi aktivasinya. Ini titik aktivasinya dia. Gap-nya ini disebutnya energi aktivasi, energi minimal yang digunakan, yang diperlukan untuk melangsungkan suatu reaksi. Nah, katalis itu fungsinya menurunkan ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengubah mekanisme reaksi. Apa itu mekanisme reaksi? Nanti mungkin SMA telah disinggung juga. Nanti akan lebih banyak dipelajari di kimia organik, di kimia analitik, kayak gitu-gitu. Terutama organik banyak dibahas mengenai mekanisme reaksi. Mekanisme reaksinya bisa diubah jalurnya. Katalis menurunkan energi aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi balik. Katalis tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Ini bagian dari asas Le Chatelier. Ada konsentrasi, tekanan, suhu, dan seterusnya. Dia mempengaruhi konsentrasi, berpengaruh terhadap pergeseran, tidak berpengaruh terhadap konstanta. Tekanan berpengaruh terhadap pergeseran, tidak pengaruh sama konstanta. Volume pengaruh pada pergeseran, tidak pengaruh pada konstanta. Yang berpengaruh pada konstanta itu hanya suhu. Sedangkan katalis ini tidak berpengaruh ke keduanya. Dia hanya berpengaruh pada proses terjadinya kesetimbangan. Dia mempercepat terjadinya pembentukan keadaan setimbang. Oke, materinya cukup di situ tentang kesetimbangan. Dan ini akan dibahas lagi dan lagi di bahasan tentang asam basa, di bahasan tentang KSP. Ini masih bahasan tentang kesetimbangan juga. Oke, mungkin dari situ ada pertanyaan. Mungkin ya perkuliahan kimia dasar nggak mungkin 200 berapa menit ya? 250 enggak sih? 150 menit, berarti 2 jam setengah. 2 jam setengah nggak mungkin kita full presentasi. Ya pasti saya juga akan kehabisan bahan. Oke, ada pertanyaan? Bertanya. Ya, Saya silakan. mau nanya, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan saya waktu dari pas SMA gitu sih, Pak. Jadi kan Ya. kalau ditambah katalis itu kita kan menambah unsur baru gitu ya, Pak. Tapi pas akhirnya katalis itu kan nggak berpengaruh gitu. Nah, itu kemana, Pak, katalisnya? Oke. Ini masalahnya tablet saya nggak mau nyambung dari tadi. Sebenarnya pengen coret-coret dikit sih. Saya share pakai coretan dikit ya di PowerPoint deh. Gini gambarannya. Reaksi itu kan A plus B akan menjadi C plus D. Normalnya begini kan? Nah, kondisi ketika dengan adanya katalis,
dia akan mengubah jalur reaksinya. Jalur reaksinya akan menjadi A plus B plus C. Di sini akan muncul keadaan intermediate atau zat perantaranya dia. Bisa jadi perantaranya jadi begini. A berikatan dengan C berikatan dengan B. Loncat. Dan kondisi akhirnya akan terbentuk plus D plus E. Oh, diantar. Notasinya biar nggak salah. Gampangnya ini diganti dengan variabel yang lain. K aja, katalis aja. Normalnya begini kan konsentrasinya. Ini reaksi dasarnya dia ketika tidak adanya katalis. Prosesnya sebenarnya nggak gini juga. Prosesnya akan begini. Ada keadaan tengah di mana A berikatan dengan B saja akan membentuk C plus D. Ini biasanya nanti disebut sebagai kompleks teraktivasi. Kondisi di mana tercapainya energi aktivasi. Dia berikatan tapi belum membentuk zat baru. Dengan adanya katalis, si K ini akan mempengaruhi proses yang ada di tengah inilah. Dia akan mempengaruhi cara dia bereaksi. Nah, di akhir dia keluar lagi. Ya, keluar lagi prosesnya begini. Awalnya berikatan dengan A dan B, reaktannya dia akan keluar lagi. Gitu ceritanya. Satu lagi Pak. Jadi misalnya di tengah-tengah itu kita ambil lagi katalisnya, itu berarti bisa ya Pak? Di sini? Iya, misalnya kita udah nambahin nih ke suatu campuran zat gitu. Tapi setelah itu kita ambil lagi katalisnya supaya berjalan seperti awalnya. Itu berarti mungkin nggak Pak? Memungkinkan atau enggak? Kalau ngambilnya di tengah nggak mungkin. Bisanya ngambil di akhir. Nah, ngambilnya itu di belakang. Dia sudah bereaksi nih, udah terbentuk produk, baru di belakang dipisah. Itu bisa. Proses ini pun proses yang secara fisik tidak bisa diamati, yang di tengah ini loh. Ini proses yang secara fisik tidak bisa diamati. Ini sifatnya masih hipotetikal, masih teoritis. Dan lagi, katalis itu nggak cuma benda-benda padat. Kadang dia katalis bentuk gas, kadang katalis bentuk cairan. Kalau katalis bentuk gas, reaksinya antara gas dengan gas, ngambil laginya gimana? Sulit. Nggak bisa kan? Iya. Bentuk cairan pun sama. Kalau cairan, dia sudah bereaksi di kondisi tengah ini. Kalau mau ambil lagi, gimana caranya? Nggak bisa juga. Nah, itu yang dimaksud katalis itu memang terlibat dalam suatu reaksi, tapi di akhir akan bisa didapatkan kembali seperti itu. Prosesnya ini bermacam-macam di tengah ini. Nanti di materi kimia katalis ada sendiri, akan dibahas lebih tuntas di situ. Semester 4 atau 5. Di sini nanti ada yang heterogen. Heterogen itu berarti fasanya beda. Ada yang homogen, fasanya sama. Kemudian prosesnya bagaimana? Ada yang prosesnya dia hanya menyediakan permukaan untuk reaktannya nempel ke situ. Ada yang memang dia terlibat bereaksi secara penuh. Tapi di akhir lepas lagi. Kayak gitu-gitu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Silahkan saja, mumpung kita ketemu di Zoom. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tapi kan misalnya pembuatan amonia gitu ya Pak. Terus misalnya udah setimbang. Berarti nanti kalau misalnya udah setimbang ini artinya udah stabil kan ya Pak? Iya. Nggak mungkin lagi gitu, kayak kecuali dikasih panas gitu baru terurai lagi gitu ya Pak? Iya. Oh gitu ya Pak. Makasih ya Pak.
Itu kenapa di kondisi industri, untuk industri amonia, itu akan selalu ada tempat pemisahan produk. Dia sudah terjadi pembentukan produk nih. Si produk ini akan buru-buru dibuang. Bukan dibuang ya, buru-buru akan dikumpulkan. Akan dipisahkan dari sistem itu. Supaya dia nggak terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Itu yang dilakukan di industri. Jadi udah terbentuk produk, produknya buru-buru diambil. Sehingga dia akan memicu terbentuknya si amonia terus-menerus kayak gitu. Kira-kira alatnya gimana ya, Pak? Mau minta gambaran dikit, Pak. Ya modelnya tangki-tangki. Tangki reaksi, nanti ada apa? Tangki reaktan, kemudian di situ pasti ada tangki produk. Nah, tangki produk ini ada pipa untuk keluar, pipa keluar yang ini yang digunakan untuk mengurangi si hasil reaksinya itu. Ada yang namanya reaktor di PLT juga ada reaktor-reaktor seperti itu. Kasih, Pak. Yep. Ada lagi kah? Kalau cukup, saya tutup. Oke, mungkin saya cukupkan. Jangan lupa untuk absen. Absen dengan cara yang sama seperti minggu lalu. Silakan kalian screenshot, kemudian kalian isi Google Form yang ada di GCR. Di situ ada apa? Upload bukti pertemuannya. Kemudian nanti ada beberapa tugas sedikit tadi untuk keseimbangan nggak terlalu banyak. Nanti akan saya upload setelah ini dan waktu perkuliahan masih lama, masih sampai jam 4 kalau ikut dengan jadwalnya. Setelah saya tutup Zoom ini, kalian masih bisa bertanya selama jam perkuliahan, bisa lewat WhatsApp. Di luar jam perkuliahan, saya jawabnya ya mungkin sempatnya saya. Bisa malam, bisa sore, bisa besok, bisa nggak dijawab. Itu mungkin dari saya. Saya cukupkan. Dan kalau UTS kalian sudah ada belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Perkiraan tanggal berapa? Ada yang sakit ya? Ya kemarin Pak, tapi ada yang sakit jadi diundur. Oh, kemungkinan minggu depan ya? Iya Pak, kalau nggak minggu ini kemungkinan minggu depan sih Pak. Oke. Nah, saya nanya aja kalau takutnya ketika ada materinya saya kasih tugas kebanyakan bentrok sama UTS kalian, nggak bentrok juga sih. Kalau barengan sama UTS agak bikin berat juga, akhirnya saya mengurangi itu lah. Pengen tahu aja UTS-nya kapan gitu. Mungkin kalau sudah ada jadwalnya minta tolong dikabari saya aja. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan semuanya. Kita Pak, ketemu maaf, lagi. Pak. Mau nanya, Ya? ini Ya, kira-kira silakan. deadline tugasnya kapan ya Pak? Seperti biasa, tadi kan nggak banyak ya, yang ada di PowerPoint itu aja. Ya, 2-3 hari lah. Ini kamu kerjakan sambil nunggu jam 4 juga selesai kok. Iya, baik. Oke, baik Pak. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sama-sama semuanya.